sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Uswatun Hasanah, mahasiswa Teknik Sipil dengan NIM 2022-73040 dari kelas A. Di video kali ini saya mau ngebahas salah satu topik penting dalam mata kuliah estimasi biaya, yaitu metode preliminary estimate dan detail estimate, serta faktor-faktor resiko yang mempengaruhi estimasi proyek. Sebagai calon engineer, kemampuan untuk mengestimasi biaya proyek itu penting banget karena keputusan awal proyek itu bergantung sama perhitungan biaya yang kita buat. Salah estimasi bisa bikin proyek gagal atau bahkan rugi besar. Baiklah, mari kita mulai. Jadi, apa sih sebenarnya estimasi biaya itu? Estimasi biaya adalah proses memperkirakan total biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek konstruksi. Estimasi ini dilakukan sejak tahap awal perencanaan sampai menjelang pelaksanaan. Ada dua metode utama yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, preliminary estimate atau estimasi pendahuluan, dan yang kedua yaitu detail estimate atau estimasi terperinci. Baiklah, di sini saya akan bahas metode yang pertama, yaitu metode preliminary estimate. Jadi, metode preliminary ini biasa dilakukan saat informasi proyek masih terbatas. Contohnya, ketika klien baru menyampaikan ide, mau bikin rumah 3 lantai nih. Nah, belum ada gambar, belum ada detail teknis, tapi tetap perlu ada estimasi awal untuk tahu kira-kira butuh dana berapa. Untuk karakteristik preliminary estimate dilakukan di tahap awal dan akurasinya masih rendah, sekitar plus minus 15-25%. Hanya butuh data umum, cepat dan simple, cocok buat studi kelayakan awal. Kemudian kita masuk jenis-jenis metode preliminary estimate. Ada 4 jenis metode dalam preliminary estimate, yaitu yang pertama, metode harga satuan per meter persegi. Jadi, metode ini menghitung biaya berdasarkan luas bangunan. Rumusnya biaya total sama dengan luas bangunan dikali harga satuan per meter persegi. Contohnya, luas bangunan kantor 1000 meter persegi dikali 10 juta rupiah per meter persegi, berarti sama dengan 10 miliar rupiah. Oke, untuk metode yang kedua yaitu metode volumetric. Menghitung biaya berdasarkan volume bangunan per meter kubik. Nah, cocok digunakan untuk struktur dengan ketinggian bervariasi. Jadi kalau bangunan tinggi seperti gedung 5 lantai dengan tinggi tiap lantai berbeda-beda, metode ini lebih cocok. Misalnya volume bangunan 3000 meter kubik. Nah, dikali 4 juta rupiah per meter kubik, berarti sama dengan 12 miliar. Nah, untuk metode yang ketiga yaitu metode parameter atau kapasitas. Estimasi biaya berdasarkan kapasitas atau fungsi bangunan, contohnya biaya rumah sakit berdasarkan jumlah tempat tidur. Kemudian untuk contoh lain, biaya pembangkit listrik berdasarkan kapasitas dalam MW. Baiklah, kita akan masuk pada metode yang keempat, yaitu metode indeks biaya. Metode indeks biaya ini menggunakan indeks untuk menyesuaikan biaya proyek yang mirip. Nah, rumusnya biaya baru sama dengan biaya lama dikali indeks saat ini per indeks lama. Misalnya, tahun lalu ada proyek perumahan dengan biaya 20 miliar rupiah. Nah, indeks biaya konstruksi tahun lalu 120 dan sekarang 135, maka 20 miliar rupiah dikali 135 dan dibagi 120, maka sama dengan 22,5 miliar rupiah. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk pada kegunaan preliminary estimate. Untuk metode preliminary digunakan untuk studi kelayakan awal proyek, penyusunan anggaran kasar, kemudian pengambilan keputusan go atau no-go. Nah, membagikan alternatif konsep desain secara cepat. Baiklah, kita masuk pada metode detail estimate atau metode yang kedua. Jadi, detail estimate ini dilakukan setelah desain proyek selesai dan informasi teknisnya sudah lengkap. Untuk karakteristiknya sendiri adalah dilakukan setelah dokumen desain final tersedia dan tingkat akurasinya tinggi, sekitar plus minus 3-10%. Nah, ini membutuhkan dokumen teknis lengkap, kemudian prosesnya memakan waktu lebih lama. Kemudian kita masuk pada tahapan detail estimate. Jadi detail estimate terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama quantity take off atau perhitungan volume.
Jadi ini menghitung volume atau kuantitas setiap item pekerjaan. Jadi berdasarkan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan dokumen tender. Contohnya volume beton, luas bekisting, jumlah tulang, dan yang kedua penentuan harga satuan. Jadi ini menentukan harga satuan untuk setiap item pekerjaan dengan mempertimbangkan biaya material, biaya tenaga kerja, biaya peralatan. Kemudian bisa menggunakan analisis harga satuan pekerjaan. Kemudian penawaran dari subkontraktor, database harga internal perusahaan. Dan yang ketiga yaitu perhitungan biaya langsung. Dengan rumus biaya item sama dengan volume dikali harga satuan. Jadi semua item pekerjaan dijumlahkan untuk mendapatkan total biaya langsung. Untuk yang keempat yaitu penambahan biaya tidak langsung. Ini meliputi overhead proyek, biaya staf, kantor, lapangan, fasilitas sementara. Overhead perusahaan itu meliputi profit kontraktor, pajak, dan asuransi. Kemudian kita masuk pada metode detail estimate yang umum digunakan. Jadi ada beberapa metode yang umum digunakan dalam detail estimate. Yang pertama yaitu bottom up estimating. Jadi ini memecah proyek menjadi work package kecil, kemudian mengestimasi setiap pekerjaan secara terpisah. Untuk total biaya proyek adalah hasil penjumlahan semua pekerjaan. Yang kedua yaitu parametric estimating dalam detail. Nah, ini menggunakan hubungan statistik antara data historis dan variabel teknis. Contohnya biaya pipa berdasarkan diameter, jenis material, dan kondisi lokasi. Kemudian yang ketiga yaitu 3-point estimating. Nah, ini menggunakan 3 estimasi. Yang pertama optimistic atau O, realistis atau R, kemudian pessimistic atau P. Nah, untuk kegunaan detail estimate, jadi metode ini berguna untuk menyusun anggaran akhir proyek dan dasar untuk tender dan mengevaluasi penawaran. Kemudian pengendalian biaya saat pelaksanaan proyek dan dasar hukum perhitungan klaim dan pekerjaan tambahan atau variasi. Baiklah, di sini saya akan lanjut pada faktor resiko yang mempengaruhi biaya proyek. Jadi, estimasi biaya sangat dipengaruhi oleh faktor resiko. Jadi, resiko ini terbagi menjadi eksternal dan internal. Untuk resiko eksternal ini meliputi resiko pasar. Jadi, resiko pasar ini seperti harga material naik turun, kemudian tenaga kerja langka, perubahan nilai tukar, kemudian inflasi atau deflasi. Untuk yang kedua yaitu resiko regulasi. Resiko regulasi ini meliputi perubahan aturan pemerintah, izin baru, kemudian standar keselamatan, dan kebijakan pajak. Kemudian yang ketiga yaitu resiko lingkungan. Nah, resiko ini seperti tanah tidak sesuai ekspektasi, cuaca ekstrim, kemudian kontaminasi atau limbah, protes dari masyarakat sekitar, itu dapat mempengaruhi faktor lingkungan dan alam. Kemudian untuk resiko internal, yang pertama yaitu resiko teknis. Nah, resiko teknis ini meliputi kesalahan desain, kemudian teknologi belum teruji, kompleksitas tinggi, masalah pada kompatibilitas sistem. Nah, yang kedua yaitu resiko manajemen. Jadi resiko manajemen ini seperti volume pekerjaan salah hitung, kemudian produktivitas rendah, koordinasi subkontraktor buruk, kemudian manajemen material tidak efisien. Nah, untuk resiko internal yang ketiga yaitu resiko kontraktual. Ini meliputi lingkungan kerja tidak jelas, kemudian syarat pembayaran berat, penalti keterlambatan, sengketa atau klaim. Kemudian kita masuk pada strategi pengelolaan resiko biaya. Untuk mengelola resiko biaya bisa digunakan beberapa strategi. Yang pertama contingency reserve. Jadi ini seperti cadangan resiko. Nah, disiapkan dalam bentuk persen dari total biaya. Jadi lebih besar pada tahap preliminary, kemudian berdasarkan analisis resiko kuantitatif. Kemudian yang kedua yaitu analisis sensitivitas. Jadi ini mengidentifikasi variabel yang paling sensitif terhadap perubahan biaya. Kemudian yang ketiga yaitu simulasi Monte Carlo. Nah, ini menganalisis berbagai kemungkinan skenario resiko, hasilnya berupa distribusi probabilitas biaya proyek dan membantu menentukan tingkat kepercayaan estimasi. Nah, yang keempat yaitu risk register dan mitigasi. Baiklah, itulah tadi pembahasan lengkap tentang estimasi biaya proyek mulai dari preliminary estimate, detail estimate, hingga faktor-faktor resiko yang mempengaruhi biaya proyek. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan membantu teman-teman semuanya dalam memahami pentingnya estimasi
estimasi biaya dalam dunia konstruksi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.